Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan apa saja yang perlu dipersiapkan pada kegiatan praktikum mata kuliah konsep dasar IPA Biologi. Video ini dibuat dengan tujuan agar teman-teman dapat mempersiapkan dengan baik kegiatan praktikum yang akan dilakukan sehingga praktikum dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide PPT yang akan saya share ya. Mudah-mudahan dapat terlihat dengan jelas. Oke, baik teman-teman. Sini saya sudah membuat slide PPT yang mudah-mudahan dapat memberikan penjelasan awal terkait dengan apa saja yang perlu dipersiapkan. Baik, kegiatan praktikum kita akan di yang akan dilakukan itu terdiri dari 4 kegiatan praktikum. Yang pertama adalah pengenalan mikroskop dan pembuatan sediaan segar. Yang kedua ada alat reproduksi pada tumbuhan berbiji. Yang ketiga respirasi pada makhluk hidup. Dan yang keempat transportasi pada tumbuhan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikutnya apa saja yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, untuk kegiatan pengenalan mikroskop dan pembuatan sediaan segar. Untuk kegiatan ini, nanti teman-teman diharapkan dapat menggunakan mikroskop dengan baik. Eh, Penjelasan lebih lanjut terkait dengan bagaimana penggunaan mikroskop, bagian-bagiannya apa saja, dan teknis penggunaannya nanti akan dijelaskan di ruang lab. Sedangkan untuk pembuatan sediaan segar, nanti di sini teman-teman akan disuruh membawa salah satu jenis tanaman, daunnya yang akan dibawa, yang mana pada daun itu nanti akan disayat dan akan diamati menggunakan mikroskop. Daun apakah yang akan dibawa? Daun yang akan dibawa adalah daun tanaman ini. Nama tanaman ini adalah tanaman Rhodyscolor. Saya yakin teman-teman sudah pernah melihatnya. Nah, nanti setiap kelompok wajib membawa setengah helai daun Rhodyscolor ini. Eh, Satu daun saja itu sudah sangat banyak karena kita hanya butuh sedikit saja. Oleh karena itu, jangan bawa satu tanaman, ya. Kami ingatkan lagi, karena kami tegaskan lagi, jangan bawa satu tanaman karena yang dipakai hanya sangat-sangat sedikit. Sehingga setiap kelompok hanya diwajibkan membawa setengah helai daun saja, ya. Daun ini dipetik saat akan berangkat ke lab untuk praktikum. Jangan dipetik sehari sebelumnya karena kita butuh daun yang segar agar hasilnya bagus saat kita amati di bawah mikroskop. Apa yang akan diamati menggunakan daun ini? Yang akan diamati adalah stomatanya atau mulut daun. Seperti apakah itu? Seperti ini hasilnya. Kurang lebih nanti yang kita harapkan hasilnya kurang lebih seperti ini. Yang gambar terlihat jelas. Ada stomatanya, ya. Eh, Sini ada ini ada stomata. Kemudian di sini ada dinding sel yang garis-garis ini. Kemudian di sini ada sel penutup atau sel penjaga yang ini. Ya, kemudian ini yang di tengah-tengah ini adalah lubang stomatanya. Nah, ini yang hijau-hijau ini adalah kloroplas. Ya. Nah, kalau yang ini, yang kosong ini, yang dibatasi oleh dinding sel namanya sitoplasma. Nah, nanti di sini kurang lebih gambar yang akan kita cari atau hasil pengamatan yang akan dicari diusahakan yang bagus seperti ini. Ini adalah gambar hasil pengamatan tahun lalu. Oke, itu untuk kegiatan pertama. Untuk yang kegiatan kedua, alat reproduksi pada tumbuhan berji, di sini kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bagian-bagian bunga. Bunga adalah alat reproduksi pada tumbuhan berbiji. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Teman-teman nanti setiap kelompok diwajibkan membawa bunga kembang sepatu. Ini bunga yang paling gampang dicari, ya. Yang akan kita lihat pada saat praktikum adalah bagian-bagian bunganya, mulai dari kepala putik dan tangkai putiknya, kepala sari dan tangkai sarinya. Kepala putiknya biasanya berwarna merah, berada paling atas. Nah, kalau yang kuning-kuning ini adalah kepala sarinya. Ya, kalau yang batangnya yang ini itu namanya tangkai sarinya. Nah, ini yang merah ini adalah mahkota bunga. Kemudian ini namanya kelopak bunga. Nah, di bawah sini namanya tangkai bunga.
Nah, eh, sama seperti daun redis color, bunga kembang sepatu diusahakan dipetik saat akan berangkat praktikum sehingga bunganya dalam kondisi segar. Ya, dipetik di tangkai bunganya, jangan pas di sini ya, tapi di tangkai bunganya, jangan di pangkal kelopaknya, di tangkai bunganya. Nah, apa yang akan diamati? Nanti kita akan melihat bunga utuhnya dulu dan nanti saat praktikum nanti bunganya akan dibelah sampai dilihat isi bagian dalamnya. Seperti itu. Saya pikir ini sudah jelas. Nah, untuk kegiatan ketiga, respirasi pada makhluk hidup, pada kegiatan ini eh, kita akan mengukur kecepatan respirasi pada makhluk hidup. Dalam hal ini pada tumbuhan, ya. Eh, apa yang perlu dipersiapkan? Yaitu biji kacang hijau yang sudah direndam selama 6 jam, 9 jam, dan 12 jam. Nah, biji kacang hijau ini laboratorium yang siapkan. Nanti teman-teman diminta untuk mengambil biji kacang hijaunya di ruang lab. Nah, eh, apakah kita harus melakukan semua perendaman yang 6 jam, 9 jam, dan 12 jam? Tidak. Nanti kita akan bagi sesuai dengan kelompoknya. Masing-masing kelompok hanya dua perlakuan. Bisa 6 dan 9 jam, atau 9 dan 12, atau 12 dan 6 jam. Nah, lebih jelasnya, pembagian kelompoknya adalah sebagai berikut. Dengan lama perendaman bijinya. Oke. Untuk pembagian kelompok dan persiapan perendaman biji kacang hijau, nanti untuk kelompok 1 dan 6, ya, nanti masing-masing kelompok kami akan memberikan 2 bungkus kacang hijau yang akan kita bagikan. Nah, 2 bungkus itu nanti masing-masing satu perlakuan. Misalkan kelompok 1 nanti dapat 2 bungkus kacang hijau. Kelompok 1 dan kelompok 6 misalkan ya. Nah, apa yang perlu dilakukan? Nanti 1 bungkusnya direndam selama 6 jam, 1 bungkusnya direndam selama 9 jam. Gitu. Nah, begitupun dengan kelompok 2 dan kelompok 7. Ya, karena masing-masing dapat 2, nanti ada rendam yang 9 jam, ada yang 12 jam. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, Pak, bagaimana kita eh, menentukan waktu perendamannya atau kapan kita harus rendam, di pukul berapa? Nah, ini yang bisa menjadi pertanyaan dari mahasiswa. Sehingga saya sudah membuat atau membagi kapan waktu perendaman sesuai dengan kapan hari kalian praktikum. Nah, misalkan ini hari Senin. Nah, kita bagi menjadi 4 sesi. Ada yang kuliah mulai pukul 8, ada kuliah lagi. Mohon maaf, ada yang mulai praktikum pukul 8, ada yang pukul 10, ada yang pukul 13, dan ada pukul 15. Nah, nanti disesuaikan ya. Misalkan yang ini, ya nanti ini tolong dicatat lagi. Kelompok 1 dapat 6, kelompok 1 dan kelompok 6 dapat 6 dan 9 jam, kelompok 2 dan 7 dapat perlakuan 9 dan 12 jam, 3 dan 8, 12 dan 6 jam, 4 dan 9, nanti bijinya direndam selama 6 dan 9 jam. Untuk kelompok 5 dan kelompok 10, bijinya direndam selama 9 dan 12 jam. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, nanti disesuaikan dengan kapan kalian mulai praktikum. Apakah mulai di pukul 8, pukul 10, atau pukul 1, atau pukul 3 sore. Nah, misalkan ini hari Senin. Kalau hari Senin, yang 6 jam, nanti yang mulai kuliah, yang praktikumnya mulai pukul 8, yang dapat 6 jam, nanti biji kacang hijaunya direndam mulai pukul 2 pagi di hari Senin, atau jam 2 dini hari di hari Senin. Sedangkan yang dapat perlakuan 9 jam, nanti bijinya direndam mulai pukul 11 malam di hari Minggu untuk yang praktik hari Senin. Nah, dan praktikumnya mulai pukul 8. Sedangkan yang untuk yang 12 jam, bijinya direndam mulai pukul 8 malam hari Minggu. Nah, begitupun seterusnya. Nanti yang praktikumnya mulai pukul 10, nanti disesuaikan dengan jam yang ada di sini ya. Kapan biji kacang hijaunya mulai direndam. Ingat, eh, karena ini harus disesuaikan tepat atau perendamannya harus tepat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, tolong pilih anggota ya yang dapat bertanggung jawab dengan penuh untuk merendam biji kacang hijaunya. Eh, Minimal yang dipilih adalah teman-teman yang kalau dengar alarm bangun. Jangan pilih teman-teman yang kalau dengar alarm malah bukan dia yang bangun, tetangga kosnya yang bangun.
Oke, seperti itu. Ini untuk hari Senin, kemudian ini untuk hari Selasa. Tinggal disesuaikan eh, kapan waktu mulai praktikumnya, apakah mulai pukul 8, 10, 13, atau pukul 15. Kemudian lihat disesuaikan kapan dia mulai praktikum. Slide ini juga akan saya bagikan di keting masing-masing agar dapat dilihat eh, kapan mulai direndam biji kacang hijaunya. Ini untuk hari Rabu, kemudian nanti ini bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ada untuk hari Kamis, kemudian ada untuk hari Jumat, kemudian ada juga untuk hari Sabtu. Nanti tinggal disesuaikan saja, ya. Disesuaikan saja dengan waktu praktikumnya, dapat yang berapa jam, kemudian direndamnya pukul berapa, dan ingat hari rendamannya jangan sampai salah, gitu. Oke, untuk kegiatan yang keempat, transportasi pada tumbuhan. Nah, untuk kegiatan keempat ini yang akan kita amati adalah jaringan pengangkut pada penampang melintang, batang monokotil, dan batang dikotil. Nah, untuk kegiatan ini di lab sudah kami sediakan preparat awetan dari batang monokotil dan batang dikotil. Dalam hal ini diwakili oleh batang jagung yang ada di ruang lab, kemudian ada batang kacang tanah yang mewakili batang dikotil. Yang akan diperhatikan adalah berkas pembuluhnya atau jaringan pengangkutnya, di mana jaringan pengangkut pada batang monokotil letaknya tersebar, tidak teratur. Kalau pada dikotil biasanya teratur, tersusun, melingkar. Nanti akan kita lihat di ruang lab. Jadi untuk kegiatan keempat tidak perlu menyiapkan apa-apa. Ya. Nah, kita ulangi sekali lagi supaya teman-teman eh, tidak lupa ya. Jadi untuk kegiatan pertama, ingat yang perlu dipersiapkan adalah eh, daun reodiscolor ya. Cukup setengah helai daun saja dipetik saat akan berangkat ke ruang lab. Ya, kemudian untuk kegiatan kedua, teman-teman harus membawa bunga kembang sepatu, dipetik juga saat akan berangkat ke lab, dipetik pada tangkai daunnya, ya. Usahakan pilih bunga yang bagus, ya. Untuk kegiatan ketiga, nanti teman-teman diminta untuk membawa atau merendam biji kacang hijau. Biji kacang hijaunya nanti diambil di ruang laboratorium, sudah kami siapkan. Ya, nanti ini adalah pembagian kelompoknya, ya, dan lama perendaman bijinya. Jadi masing-masing kelompok dapat dua perlakuan, ya, karena masing-masing kelompok nanti dapat dua bungkus biji kacang hijau. Misalkan kelompok 1 dan kelompok 6 dapat dua bungkus, nanti yang satunya direndam 6 jam, satunya direndam 9 jam, ya, karena masing-masing dapat dua. Jadi bukan kelompok 1 nanti 6 jam, kemudian kelompok 6 9 hanya 9 jam, tidak ya, tapi dua-duanya seperti itu. Nah, ini adalah waktu perendamannya. Kapan biji kacang hijaunya mulai direndam? Ini untuk hari Senin. Ingat, saat direndam, mulai direndam wajib didokumentasikan atau difoto. Ya, difoto sebagai bukti bahwa direndam sesuainya. Nanti akan kami cek jika kami mencurigai ada yang kemungkinan salah jadwal perendaman, nanti akan kami cek fotonya, kapan foto itu diambil, ya, sebagai bukti. Nah, ini untuk hari Selasa, nanti teman-teman dapat lihat sendiri, nanti disesuaikan dengan waktu praktikumnya. Nah, ini sudah kami tentukan yang 6 jam, 9 jam, 12 jam. Nanti dilihat kapan waktunya direndam biji kacang hijaunya. Ini untuk hari Rabu, bisa dilihat sendiri, ya. Nanti slide-nya akan saya bagikan juga di chatting masing-masing. Supaya chatting juga bisa menjelaskan. Ini untuk hari Kamis. Kemudian ini untuk hari Jumat. Kemudian ini untuk hari Sabtu. Ya, nanti dapat dibaca sendiri. Ingat, jangan lupa untuk didokumentasikan saat mulai direndam, karena akan kami cek fotonya jika kami mencurigai ada kesalahan perendaman. Nah, untuk transportasi pada tumbuhan tidak perlu menyiapkan apa-apa. Nanti kita akan mengamati preparat awetan dari batang jagung yang mewakili batang monokotil, dan yang terakhir batang kacang tanah yang mewakili tanaman dikotil.
Nah, saya pikir cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Jika memang ada pertanyaan, segera menghadap ke lab, nanti akan saya jelaskan. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa saat praktikum. Mudah-mudahan slide atau penjelasan awal ini dapat memberikan gambaran terkait dengan apa yang akan kita lakukan saat praktikum berlangsung. Oke, baik teman-teman, saya pikir cukup sekian. Sampai jumpa di saat praktikum berlangsung di ruang lab IPA Terpadu Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.